Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 72 sampai dengan 85. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 3 anak-anak, sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung. Bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Baik, Ibu membacakan percakapannya anak-anak. Pokoknya ada Dayu, Beni, Udin, Lani, dan Edo. Dimulai dari Dayu. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Ya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk kita mulai belajar. Lanjut ke materi, ayo mengamati anak-anak. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Ini adalah yang pertama adalah gambar kue coklat anak-anak, dan yang kedua adalah gambar kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Ini, kue coklatnya dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Tiap bagian atau tiap potongan ini disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Kita cermati pada gambar, 1 kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Tiap potongan ini disebut dengan pecahan 1/3. Lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Beri tanda seperti ini, terbuka ke kiri. Ini artinya lebih besar dari, atau yang terbuka ke kanan lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan setengah bagian kue coklat dan sepertiga bagian kue vanila. Kita cermati pada gambar anak-anak, ini disebut pecahan setengah atau 1/2 untuk kue coklatnya dan 1/3 untuk kue vanilanya atau sepertiga. Mana yang lebih besar? Jelas yang lebih besar adalah potongan yang setengah. Jadi kita beri tanda seperti ini. Setengah lebih dari 1/3. Sekarang kita bandingkan. 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Kita cermati di sini. Untuk kue coklatnya 2/2, untuk kue vanilanya 2/3. Jelas tampak lebih besar yang 2/2. Kita cermati sekarang, kalau kita cermati angkanya. Kalau gambarnya sudah jelas, kita cermati angka pecahannya. Di sini pembilangnya sama, yaitu 2, di sini 2. Kita cermati anak-anak. Kalau di sini ini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 3, maka yang penyebutnya lebih kecil ini justru nilainya lebih besar. Dan yang penyebutnya lebih besar justru ini nilai pecahannya lebih kecil. Jadi yang lebih besar sudah jelas anak-anak sudah tahu, yaitu 2/2. Kita berikan seperti ini. 2/2 lebih dari 2/3. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Tentu sudah. Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil.
Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Tadi yang setengah, yang potongan setengah atau 1/2 tadi dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka terbentuk pecahan atau potongan 1/4 bagian seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 pecahan 1/4. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Kita cermati di sini. 1/4, ini potongan 1/4, di sini potongan 1/3. Jelas lebih besar yang 1/3. Di sini pembilangnya sama, yaitu 1, di sini 1. Yang lebih besar adalah yang penyebutnya lebih kecil, yang penyebutnya lebih besar justru nilainya lebih kecil. Jadi ini tandanya kurang dari. 1/4 kurang dari 1/3. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Kita cermati. Ini 2 potongan ini menunjukkan pecahan 2/4. Dan yang sebelah kanan untuk kue vanila, 2 potongan ini menunjukkan pecahan 2/3. Jelas ukuran kuenya lebih besar yang 2/3. Tandanya berarti kurang dari, terbuka ke kanan anak-anak. 2/4 kurang dari 2/3. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Ini 3/4 anak-anak. 1, 2, 3. Dengan 3/3. 1, 2, 3 kita bandingkan. Kue coklat dibanding dengan kue vanilanya di sini jelas lebih besar kue vanilanya 3/3. Tandanya berarti kurang dari seperti ini. 3/4 kurang dari 3/3. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Kita cermati pada gambar. Ini. Potongan 1/3 tadi ada 3. Dipotong-potong lagi menjadi 2 bagian sama besar. Menjadi 6 potongan yang besarnya adalah 1/6 bagian. Sekali lagi bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Beri tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Sekarang kue coklatnya 1/4 ini yang berwarna hitam ini anak-anak dengan 1/6 yang berwarna agak tua di sini. Jelas lebih besar 1/4. Kita cermati. Satuannya sama, yaitu 1 di sini. Pembilangnya sama, yaitu 1 di sini 1 di sini 1. Yang membedakan adalah penyebutnya. Yang penyebutnya lebih kecil ini anak-anak justru nilainya lebih besar. Maka tandanya adalah lebih dari. Gambarnya juga lebih besar anak-anak 1/4. 1/4 lebih dari 1/6. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Kita cermati pada gambar di sini. Ini kue coklatnya ini menunjukkan pecahan 2/4 dan kue vanilanya 2/6 di sini. Jelas pada gambar lebih besar yang 2/4. Kita beri tanda lebih dari. 2/4 lebih dari 2/6. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Kita cermati pada gambar anak-anak. Ini yang diberi warna hitam ini menunjukkan pecahan 3/4 dan yang sebelah kanan yang agak tua ini menunjukkan pecahan 3/6. Kalau kita cermati jelas lebih besar yang pecahan 3/4. Di sini pembilangnya sama 3, di sini 3. Di sini 4, 6 penyebutnya. Yang lebih besar jelas yang 4. Lebih dari 3/4 lebih dari 3/6. Terakhir bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila.
Sini yang berwarna hitam ini menunjukkan pecahan 4/4. Dan yang sebelah kanan menunjukkan pecahan 4/6. Jelas lebih besar 4/4. Lebih dari anak-anak, 4/4 lebih dari 4/6. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Tentu sudah. Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Yang penyebutnya lebih kecil. Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Yang penyebutnya lebih besar. Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Kita cermati, ini potongan 1/2 atau setengah, 1/3, 1/4, 1/6. Pembilangnya sama, yaitu 1, 1, 1, 1. Yang penyebutnya lebih kecil ini justru yang nilainya lebih besar atau potongannya lebih besar. Berarti lebih dari. Di sini 3, di sini 4. Yang lebih besar juga 3, anak-anak, berarti lebih dari. Di sini 4, penyebutnya 4, di sini 6. Lebih besar yang penyebutnya 4, anak-anak, lebih. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas berkelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edu. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Lanjut ke materi Ayo Membaca, anak-anak. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Judul artikelnya adalah Dampak Perubahan Cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain yang pertama adalah flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Dan yang ketiga, sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker.
khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Ayo berdiskusi anak-anak, sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak, kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Yang pertama adalah cuaca ekstrem, yang kedua flu, yang ketiga mimisan, keempat sesak napas, kelima kontak langsung, dan keenam masker. Lanjut ke materi Ayo Bercerita kita anak-anak. Bagaimana hasil diskusimu bersama teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Ceritakan di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Flu adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Mimisan adalah pendarahan yang terjadi di hidung. Salah satu penyebab mimisan adalah kondisi udara. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Sesak napas adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam bernapas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan orang mengalami sesak napas. Kontak langsung artinya hubungan satu dengan yang lain secara langsung. Agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang untuk melindungi kulit dari sinar matahari langsung. Masker adalah alat untuk menutup muka. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Ayo menari anak-anak. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. Yang pertama, gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Nanti anak-anak bisa menyanyikan sendiri. Gerakan miring kepala ke kiri, tengah, ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Seperti contoh pada gambar anak-anak. Yang kedua, gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu burung kutilang. Mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili lili lili. Gerakan menganggukkan kepala seperti pada contoh di gambar anak-anak. Ketiga, gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu burung kutilang. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka.
digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Keempat, gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait 4 teks lagu Burung Kutilang. Tandanya suka, dia berseru trilili, lili, lili, lili. Gerakan menganggukkan kepala. Ini tidak sesuai pada gambar anak-anak, nanti anak-anak bisa menyesuaikan. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Gerakan mana yang paling kamu senangi? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri, didampingi bapak atau ibu guru di sekolah. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.